Minum banyak air itu baik untuk kesehatan. Berjalan 10.000 langkah sehari adalah yang terbaik. Asalkan obat diminum dengan teratur, semuanya akan baik-baik saja. Bapak dan Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa ketiga hal ini justru bisa menghancurkan kesehatan Anda sedikit demi sedikit setiap harinya? Mungkin sulit dipercaya, tetapi kebenaran pahit yang saya temukan selama lebih dari 40 tahun meneliti penuaan ini bahkan mengejutkan saya sendiri. Selamat datang di saluran nutrisi cerdas. Saya adalah Dr. Budi Santoso, spesialis geriatri yang telah mengabdikan diri selama lebih dari 30 tahun untuk perawatan kesehatan lansia baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selama 30 tahun terakhir, saya telah melacak dan menganalisis data kesehatan lebih dari 8.000 pasien lansia. Dan dalam proses tersebut, saya menyadari satu fakta yang menyedihkan. Ada ciri-ciri umum pada orang-orang yang kesehatannya tiba-tiba runtuh dan gagal melewati usia 80 tahun. Yang lebih mengejutkan adalah kesamaan tersebut justru berasal dari kebiasaan-kebiasaan baik yang mereka percayai seumur hidup. Banyak orang berusaha melakukan yang terbaik untuk kesehatan mereka. Mereka minum air secara teratur setiap hari, berjalan tanpa henti, dan meminum obat tepat waktu tanpa terlewat. Namun, mengapa pada suatu saat tubuh mereka runtuh seolah-olah hancur dari dalam? Mengapa dengan usaha yang sama, ada orang yang tetap tajam dan sehat di usia 90 tahun, sementara yang lain jatuh sakit secara mengenaskan di usia 75 tahun? Untuk menemukan jawabannya, saya telah mengunjungi berbagai panti jompo, perkumpulan lansia, dan pusat pemeriksaan kesehatan selama puluhan tahun untuk mendengarkan kisah ribuan orang. Dan akhirnya, saya menemukan satu kebenaran yang gamblang. Ada garis batas yang sangat tipis namun menentukan antara orang yang hidup sehat tahun ini dan mereka yang tidak. Dalam video hari ini, saya memohon dengan sangat kepada Anda, tontonlah sampai akhir. Ini bukan sekadar nasihat kesehatan biasa. Ini adalah garis batas hidup dan mati yang menentukan apakah Anda bisa melewati usia 85 tahun atau akan runtuh sebelumnya. 4 hal yang akan saya sampaikan mulai sekarang akan membalikan sepenuhnya pemahaman kesehatan yang Anda percayai selama puluhan tahun. Namun di dalamnya tersembunyi kunci emas yang dapat memperpanjang usia sehat Anda setidaknya 10 tahun, atau mungkin lebih. Pernahkah Anda bertanya-tanya, saya sudah berusaha keras demi kesehatan, tapi kenapa tubuh semakin lelah dan letih? Saya minum obat dengan rutin, tapi kenapa masih merasa tidak berdaya? Saya berjalan setiap hari, tapi kenapa naik beberapa anak tangga saja sudah sesak napas? Hari ini, saya akan menjelaskan semua alasannya dengan gamblang. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda akan memahami dengan jelas kebiasaan salah apa yang selama ini menggerogoti nyawa Anda sedikit demi sedikit dan bagaimana mengubahnya agar bisa hidup sehat hingga usia 100 tahun. Silakan tuliskan masalah kesehatan yang paling Anda khawatirkan saat ini di kolom komentar. Saya tidak bisa melupakan hari itu, musim semi tahun lalu. Ketika Bapak Bambang, 78 tahun, perlahan membuka pintu ruang kerja saya dan masuk. Dari luar, ia adalah sosok lansia teladan yang membuat siapapun iri. Sebelum pukul 6 pagi, ia sudah berjalan 10.000 langkah menyusuri taman kota. Dan di meja makannya tersusun rapi obat tekanan darah, obat diabetes, dan obat kolesterol. Tidak ada satu hari pun yang terlewat. Tetangga-tetangganya pun menghormatinya dan menyebutnya sebagai teladan kesehatan. Namun, setelah hari itu, hidupnya berubah total. Pada suatu sore yang dingin di bulan Februari, saat menaiki tangga ke lantai 3 rumahnya, tiba-tiba kakinya lemas dan ia terguling jatuh ke lantai semen yang keras. Jeritan kesakitannya menggema di lorong. Tulang pinggulnya patah seketika, dan meskipun telah menjalani operasi berjam-jam, ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Porsi makannya berkurang setengah, dan ia menjadi takut untuk keluar rumah. Ia berbisik kepada putrinya, rasanya nyawa di dalam tubuhku perlahan keluar, seperti air dari gentong yang retak. Saat saya melihat hasil pemeriksaan kesehatannya, saya terdiam karena syok. Ototnya ternyata 28% lebih rendah dibandingkan rata-rata orang seusianya. Mengapa dia, yang berjalan 10.000 langkah sehari, bisa kekurangan otot sedemikian rupa? Alasannya terletak pada satu fakta yang tidak diketahui kebanyakan orang. Sekadar berjalan saja tidak cukup untuk membentuk otot inti di paha dan bokong. Otot penahan gravitasi inilah yang menopang tubuh kita saat hendak terjatuh. Menurut laporan Pusat Penelitian Kedokteran Olahraga Nasional tahun 2023, alasan mengapa lebih dari 67% lansia yang rajin berjalan kaki setiap hari masih memiliki risiko jatuh yang tinggi adalah karena kekurangan otot ini.
Saya menatap mata Bapak Bambang dan berkata, mulai sekarang, lakukan gerakan duduk dan berdiri dari kursi sebanyak 10 kali. Ulangi 3 kali sehari. Awalnya ia ragu, tetapi akhirnya mencobanya. Pada minggu pertama, baru 5 kali saja ia sudah sesak napas. Namun 3 bulan kemudian ia bisa berjalan di dalam rumah tanpa tongkat. Dan 6 bulan kemudian ia kembali bisa berbelanja sendiri dan senyumnya kembali merekah. Saat otot kembali, kepercayaan diri pun kembali, dan akhirnya ia mendapatkan kembali hidupnya. Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini bukan sekadar teori. Ini adalah kebenaran hidup yang didapat dari ribuan kasus nyata. Dan kebenaran itu bisa mengubah kesehatan masa tua Anda sepenuhnya. Namun, perubahan nyata hanya datang jika Anda mendengarkan sampai akhir dan bertindak. Jika Anda mematikan video ini sekarang, Anda akan kehilangan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri sendiri. Jika Anda belum menekan tombol subscribe dan like, silakan tekan sekarang juga. Ini bukan sekadar membantu saluran ini. Ini adalah cara untuk menyebarkan informasi berharga ini kepada banyak lansia lain yang berada dalam bahaya seperti Bapak Bambang. Percayalah, satu kebiasaan yang akan saya bagikan di akhir video ini akan mengubah total perjalanan kesehatan Anda. Jangan biarkan usaha yang telah Anda bangun selama ini sia-sia. Jadi jangan lewatkan metode inti yang akan saya sampaikan mulai sekarang. Mari kita bongkar satu persatu penyebab sebenarnya yang meruntuhkan kesehatan sebelum usia 80 tahun. Sekarang saya akan mengungkapkan dengan tepat kebiasaan salah yang Anda percayai seumur hidup satu persatu. Apa yang saya sampaikan sekarang bukanlah teori yang dibaca dari buku teks atau internet. Ini adalah fakta yang saya lihat dengan mata kepala sendiri dan dengar langsung selama 40 tahun terakhir saat merawat ribuan pasien lansia di rumah sakit, pusat kesehatan, dan panti jompo di seluruh negeri. Konten ini adalah kisah nyata yang telah menyelamatkan banyak orang dari ambang kematian. Dan hal pertama yang harus saya bicarakan adalah tentang air. Semua orang berpikir mereka minum air dengan benar, tetapi itu bisa jadi kesalahpahaman. Mungkin Anda sudah sering mendengar bahwa minum banyak air sehari itu baik untuk kesehatan. Dokter bilang begitu. Televisi dan internet juga mengajarkan demikian. Jadi kebanyakan orang mempercayainya tanpa ragu. Namun saya tegaskan dengan jelas. Bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun, masalah minum air bukanlah masalah jumlah, melainkan masalah waktu. Dan kesalahan persepsi tentang waktu inilah yang perlahan merusak jantung dan ginjal Anda setiap malam. Izinkan saya menjelaskan alasannya. Ketika melewati usia 70 tahun, kemampuan tubuh menyimpan cairan menurun lebih dari 40% dibandingkan saat muda. Artinya, di usia 30-an, air yang diminum terserap baik ke dalam sel dan bertahan, tetapi di usia 70,80-an, fungsi itu menurun drastis. Akibatnya, air yang diminum tidak bisa bertahan dengan baik dan mengalir kemana-mana di dalam tubuh, menyebabkan pembengkakan dan membebani organ tubuh. Saya sudah melihat adegan ini ratusan kali. Kebanyakan lansia di Indonesia memiliki kebiasaan menumpuk minum air di malam hari. Setelah makan malam sambil menonton TV, mereka minum 2 atau 3 gelas air berturut-turut, lalu minum 1 gelas lagi sebelum tidur karena takut haus di malam hari. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dalam waktu singkat, terlalu banyak air masuk sehingga jantung harus memompa dengan gila-gilaan sepanjang malam. Jantung tidak punya waktu istirahat, dan ginjal disiksa semalaman untuk menyaring air tersebut. Keesokan paginya, wajah Anda di depan cermin mengatakan yang sebenarnya. Wajah bengkak, kaki terasa berat, dan seluruh tubuh terasa seperti tertindih kelelahan. Meskipun tidur semalaman, kondisi tubuh sama sekali tidak pulih. Ini bukan kata-kata saya saja. Pada tahun 2021, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mempublikasikan penelitian yang melacak 1.200 lansia berusia di atas 60 tahun selama 2 tahun. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama membagi minum air menjadi 4 kali sehari sedikit demi sedikit, dan kelompok kedua meminumnya sekaligus banyak di malam hari. Hasilnya mengejutkan. Kelompok yang membagi waktu minum air mengalami penurunan beban jantung sebesar 35%. Fungsi ginjal terjaga lebih stabil, dan rasio yang masuk UGD karena gagal ginjal akut lebih rendah 28%. Hanya dengan mengubah waktu minum air, hasilnya berubah drastis. Saya masih ingat wajah Ibu Yanti, 72 tahun. Saat pertama kali masuk ruang praktik saya, wajahnya bengkak parah dan mengeluh sakit kepala. Dia rutin minum 2 liter air setiap hari, tetapi setiap pagi wajahnya bengkak dan kepalanya sakit. Kami mencurigai penyakit jantung atau ginjal, tetapi masalahnya bukan pada jumlah air, melainkan waktunya. Jadi, saya membuatkan jadwal minum air yang sangat sederhana untuknya.
Segera setelah bangun pagi minum setengah gelas air hangat, 30 menit sebelum makan siang setengah gelas, setelah pulang dari pasar atau bepergian setengah gelas, dan 1 jam sebelum tidur minum setengah gelas terakhir. Hanya 4 kali sehari seperti ini. 3 hari kemudian, telepon saya berdering. Terdengar suara ceria Ibu Yanti. Dokter, pagi ini wajah saya tidak bengkak sama sekali. Kepala juga tidak sakit. Saat kontrol ulang 2 minggu kemudian, dia berkata, rasanya tubuh saya jadi lebih ringan beberapa puluh kilogram. Asupan air hariannya tetap 2 liter. Tetapi hanya dengan mengubah waktunya, hidupnya berubah. Bapak dan Ibu, tolong praktekkan mulai hari ini, jangan tunda sampai besok. 4 waktu emas. Segera setelah bangun pagi, 30 menit sebelum makan siang, saat pulang ke rumah setelah keluar, dan 1 jam sebelum tidur. Setiap kali cukup setengah gelas air hangat. Cobalah rutin selama 3 hari saja. Kelelahan tubuh akan hilang dan Anda akan merasakan keringanan seolah terlahir kembali. Sekarang satu lagi kebenaran yang akan saya sampaikan adalah kebiasaan yang dipercayai secara salah oleh 9 dari 10 lansia di Indonesia. Ini tentang berjalan kaki. Hampir semua orang percaya bahwa berjalan kaki adalah olahraga yang sempurna. Tentu saja, berjalan 10.000 langkah setiap hari sangat baik untuk kesehatan jantung, paru-paru, dan sirkulasi darah. Namun, saya peringatkan Anda, jika Anda hanya berjalan kaki dan tidak melakukan satu hal lain, Anda sama saja melangkah mendekati kematian setiap harinya. Saya jelaskan alasannya. Secara medis, berjalan kaki termasuk latihan ketahanan. Artinya, sangat baik untuk memperkuat jantung dan paru-paru serta membakar lemak. Namun mempertahankan dan membesarkan otot adalah cerita yang sama sekali berbeda. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa setelah usia 70 tahun, tubuh secara alami kehilangan massa otot, rata-rata 1,2% setiap tahunnya. Terdengar sepele, tapi dalam 10 tahun, 12% otot Anda hilang. Masalahnya tidak berhenti hanya pada tubuh menjadi lemah. Jika otot berkurang, kemampuan mengatur gula darah menurun, kekebalan tubuh melemah, dan yang paling berbahaya adalah keseimbangan tubuh menjadi rusak. Itulah sebabnya banyak lansia tiba-tiba jatuh, tulang mereka patah, dan setelah itu menghabiskan sisa hidup di tempat tidur rumah sakit. Pada tahun 2022, Institut Penelitian Penuaan Nasional Jepang mempublikasikan hasil pelacakan lansia selama 5 tahun. Satu kelompok hanya berjalan 10.000 langkah sehari, sementara kelompok lain menggabungkan jalan kaki dengan latihan kekuatan sederhana. Hasilnya mencengangkan. Tingkat kejadian jatuh pada kelompok yang hanya berjalan kaki adalah 18%, sedangkan kelompok yang menggabungkan latihan kekuatan hanya 7%. Perbedaannya mencapai 2,5 kali lipat. Saya akan ceritakan kisah Bapak Agus 76 tahun yang saya konseling langsung. Dia orang yang sangat disiplin. Baik hujan maupun panas, selama 15 tahun ia berjalan 10.000 langkah, menyusuri taman setiap pagi. Ia bangga dengan ketekunannya itu. Namun suatu hari, tragedi datang. Lantai kamar mandi basah, ia terpeleset, jatuh, dan pergelangan tangannya patah. Hasil pemeriksaan sangat mengejutkan. Massa ototnya hanya 70% dari rata-rata orang seusianya. Meskipun setiap hari berjalan, kakinya ternyata sangat lemah. Jadi, saya menyarankan program olahraga yang sangat sederhana. Lakukan 3 gerakan saja setiap hari. Duduk berdiri dari kursi 10 kali, jinjit angkat tumit 10 kali, berdiri dengan satu kaki selama 10 detik. Ketiga gerakan ini diulangi 3 kali sehari. Awalnya, bangun dari kursi saja ia kesulitan. Tetapi 2 minggu kemudian, ia bisa melakukan 10 kali sendiri. Dan 3 bulan kemudian, massa ototnya meningkat 15%. Kakinya menjadi kokoh dan kepercayaan dirinya kembali. Bapak dan Ibu, saya sama sekali tidak melarang Anda berjalan kaki. Sama sekali tidak. Teruskanlah berjalan kaki setiap hari. Hanya saja luangkan waktu 10 menit sehari untuk menambahkan 3 gerakan penyelamat hidup ini. Bangun dari kursi 10 kali, jinjit 10 kali, berdiri satu kaki 10 detik. Jika diulang 3 kali sehari, kaki Anda akan memiliki kekuatan untuk bertahan 10 tahun lagi ke depan. Sekarang juga, pergilah ke depan kursi terdekat, duduk, dan berdirilah. Saat itu juga, Anda akan merasakan otot paha Anda terbangun. Sekarang, saya akan sampaikan kebenaran kelam yang hampir tidak pernah dikatakan dokter saat meresepkan obat. Ini tentang obat-obatan yang Anda minum setiap hari. Benar, obat yang menyembuhkan penyakit Anda itu. Obat darah tinggi, obat pengatur gula darah, dan obat kolesterol memang bekerja. Namun, tahukah Anda, obat-obatan ini menyelamatkan satu sisi tubuh,
Tetapi di sisi lain, secara diam-diam mencuri nutrisi penting yang vital bagi kehidupan. Ini adalah rahasia yang tidak ingin disebarluaskan oleh industri farmasi. Saya akan bicara jujur. Saat meminum obat darah tinggi, angka di alat pengukur tekanan darah akan turun dengan indah. Namun di dalam tubuh, magnesium setiap hari keluar dari sel. Jika magnesium habis, otot akan kram hebat setiap malam dan jantung berdetak tidak teratur sehingga Anda terbangun kaget di tengah malam. Obat diabetes menstabilkan gula darah, tetapi di saat bersamaan menguras vitamin B kompleks, pejuang yang melindungi saraf. Jika vitamin B habis, saraf menjadi tumpul, tangan dan kaki kesemutan, dan rasa lelah yang tak henti-hentinya akan menyerang. Dan obat kolesterol menurunkan angka kolesterol dengan cantik, tetapi menguras zat pembantu penting yang dibutuhkan untuk memproduksi energi sel. Akibatnya, energi di seluruh tubuh habis. Anda merasa selalu lelah dan seperti orang sakit. Ada penelitian mengejutkan yang dipublikasikan oleh Departemen Farmasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2021. Dari pelacakan terhadap lebih dari 2.400 pasien lansia, terungkap bahwa 83% lansia yang mengonsumsi 3 jenis obat penyakit kronis atau lebih mengalami kekurangan parah, setidaknya satu dari magnesium, vitamin B kompleks, atau zat pembantu energi sel. Mereka meminum obat secara teratur dan mempercayai kedokteran modern, tetapi tubuh mereka perlahan tercekik dari dalam. Saya masih belum bisa melupakan kisah Ibu Siti, 69 tahun. Selama lebih dari 10 tahun ia meminum obat darah tinggi, diabetes, dan kolesterol sekaligus. Namun setiap malam kakinya kram hingga ia menjerit dan mentalnya melemah karena insomnia. Setelah pemeriksaan mendetail, kadar magnesium dalam darahnya hanya 60% dari normal. Saya tidak menambah obatnya. Sebaliknya, saya memberikan resep makanan yang sangat sederhana. Satu buah pisang matang sehari, sepotong ikan kembung atau tuna, dan segenggam kacang-kacangan. Hanya 1 bulan kemudian, ia datang kembali dengan wajah cerah dan berkata, "Dokter, semalam untuk pertama kalinya kaki saya tidak sakit dan saya bisa tidur nyenyak. Obatnya masih sama, namun ketika makanan yang benar ditambahkan, tubuh pulih seperti keajaiban. Jika Anda sedang mengonsumsi obat penyakit kronis, ingatlah ini baik-baik. 1 buah pisang, sepotong ikan berlemak, dan segenggam kacang-kacangan setiap hari. 3 makanan sederhana ini akan menambah lubang nutrisi yang digali oleh obat setiap hari." Sekarang, saya akan berbicara tentang pembunuh paling berbahaya yang hampir tidak disadari siapapun. Ia tidak berbentuk, tidak berwarna, dan tidak berbau. Ia tidak melukai kulit, namun setiap hari ia perlahan menghancurkan otak, jantung, dan keinginan hidup Anda. Itu adalah kesepian. Penyakit tak kasat mata yang dianggap enteng secara berbahaya oleh masyarakat modern. Banyak orang menganggap kesepian hanya sekedar kesedihan sesaat. Mereka bilang wajar hidup sendiri kalau sudah tua. Tapi saya peringatkan dengan tegas. Kesepian lebih menakutkan daripada penyakit jantung, lebih berbahaya daripada kanker, dan lebih mematikan daripada penyakit kronis apapun yang sedang Anda obati. Saat seseorang berhenti berinteraksi dengan orang lain, tidak melakukan kontak mata, dan kehilangan jabat tangan atau senyuman hangat, tubuh tidak akan menunggu. Tubuh akan segera mulai menghancurkan dirinya sendiri. Yang pertama terjadi, otak mulai mengeluarkan zat peradangan. Zat ini menyebar ke seluruh tubuh seperti api, merusak sel-sel kekebalan tubuh. Tekanan darah naik secara tidak normal, dan jantung terus berada dalam kondisi tegang. Gula darah bergejolak, tidur terganggu, dan akhirnya depresi menelan keinginan hidup. Ini bukan berlebihan. Fakultas Kedokteran Harvard di Amerika Serikat melakukan penelitian bersejarah selama 75 tahun. Melacak ribuan orang dari muda hingga meninggal. Kesimpulan yang diumumkan pada tahun 2023 mengguncang dunia medis global. Angka kematian lansia yang terisolasi secara sosial 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang terus menjalin hubungan dengan keluarga atau teman. Ada fakta yang lebih mengejutkan lagi. Kesepian lebih berbahaya bagi kesehatan daripada merokok 15 batang rokok sehari. Apakah Anda mendengarnya dengan jelas? Kesepian lebih beracun daripada rokok. Saya masih ingat wajah Bapak Hartono, 81 tahun. Bahunya membungkuk, matanya tak bercahaya, tinggal sendirian di sebuah rumah besar di kawasan elit Jakarta. Anak-anaknya menetap di Amerika dan Kanada, hampir tidak pernah berkunjung. Dan istrinya yang menemaninya selama 50 tahun meninggal 5 tahun lalu. Harinya selalu sama, bangun, nonton TV, makan sendiri, lalu tidur lagi. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan, tidak ada suara yang memanggil namanya. Hanya dalam 6 bulan, tekanan darahnya naik 20 poin, nafsu makan hilang, insomnia,
dan depresi berat disertai keinginan bunuh diri datang menyerang. Melihat hasil pemeriksaan, saya tidak menambah obat. Saya memberinya resep yang sangat sederhana. Setiap hari, teleponlah seseorang dan bicaralah minimal 10 menit. Bisa anak, teman, atau anggota perkumpulan lansia. Yang penting adalah melakukan percakapan nyata. Awalnya ia merasa malas dan canggung, tapi seminggu kemudian saat saya hubungi lagi, beliau berkata, rasanya di dalam dada jadi agak hangat. 3 bulan kemudian saat bertemu lagi, ia sudah berubah total. Ia ikut pertemuan warga senior di kompleksnya dan mulai minum teh sambil mengobrol dengan teman-temannya seminggu sekali. Dan hal yang menakjubkan adalah 6 bulan kemudian tekanan darahnya kembali normal sepenuhnya. Anda lihat, obat tidak diganti, terapi rumit tidak dilakukan, hanya koneksi antar manusia. Tolong ingat baik-baik, telepon 10 menit sehari, pertemuan seminggu sekali, senyum 1 menit sambil menatap mata. Tindakan-tindakan sederhana ini dapat mengurangi peradangan otak, menurunkan tekanan darah, dan memperpanjang usia lebih dari 10 tahun. Jangan biarkan kesepian menggerogoti nyawa Anda sedikit demi sedikit. Sekarang juga, letakkan ponsel Anda dan teleponlah seseorang. 10 menit itu bisa menyelamatkan nyawa Anda. Sekarang adalah bagian yang paling Anda tunggu-tunggu. Teori sudah cukup, peringatan juga sudah cukup. Mulai sekarang, saya akan memberitahu Anda dengan tepat apa, bagaimana, dan kapan harus melakukannya. Menerapkan semua pengetahuan yang baru saja Anda dengar menjadi senjata ampuh yang melindungi nyawa Anda. Jadwal yang akan saya sampaikan ini bukan karangan saya di laboratorium atau salinan dari buku. Ini adalah intisari hasil pengamatan saya selama 40 tahun terhadap ribuan lansia yang hidup sehat hingga usia 90 dan 100 tahun. Saya mencatat dan menganalisis setiap kebiasaan kecil dalam keseharian mereka secara mendetail. Sekarang, saya akan sampaikan semua rahasia itu kepada Anda. Saat mata terbuka, momen yang menentukan nasib hari ini. Saat bangun pagi, jangan langsung bangun terburu-buru atau mengecek ponsel. Hal pertama dan terpenting yang harus Anda lakukan adalah meminum segelas air hangat. Bukan air dingin, bukan air biasa. Harus air hangat suam-suam kuku. Saya jelaskan alasannya. Selama Anda tidur 7,8 jam, sekitar 500 ml cairan tubuh hilang melalui napas dan keringat. Pada saat ini, darah Anda menjadi kental hingga tingkat yang berbahaya. Seperti madu yang mengalir lambat, menurut laporan Institut Jantung Tokyo tahun 2022, lebih dari 60% lansia mengalami stroke atau serangan jantung antara pukul 6 hingga 9 pagi. Alasannya karena pada jam inilah darah paling kental. Segelas air hangat saat ini akan mengencerkan darah, melancarkan sirkulasi, dan membangunkan organ pencernaan yang istirahat semalaman. Setelah minum air dan ke kamar mandi, lakukanlah gerakan yang saya sebut gerakan penyelamat nyawa. Berdirilah di depan kursi yang kokoh, lalu lakukan gerakan duduk dan berdiri sebanyak 10 kali. Jangan berpegangan tangan, gunakan kekuatan kaki saja. Mungkin Anda berpikir, cuma itu, tapi jangan pernah meremehkannya. Menurut penelitian Universitas Olahraga Jepang tahun 2023, melakukan gerakan ini rutin 10 kali sehari saja dapat meningkatkan kekuatan paha sebesar 23% hanya dalam 8 minggu. Otot inilah otot inti yang menopang tubuh saat Anda hendak jatuh. Awalnya mungkin hanya bisa 5 kali, tidak apa-apa. Seminggu kemudian akan jadi 7 kali, 2 minggu kemudian jadi 10 kali. Yang penting jangan menyerah. Setelah sarapan, berikan waktu sekitar 30 menit untuk pencernaan setelah makan. Kemudian pakailah pakaian yang nyaman dan keluarlah untuk berjemur sinar matahari. Kebiasaan ini dilakukan oleh kurang dari 30% lansia di Indonesia. Hanya dengan berjemur matahari pagi selama 15 menit, kulit akan memproduksi vitamin D sendiri. Vitamin D memperkuat tulang, meningkatkan kekebalan tubuh, bahkan mencegah depresi. Menurut survei Institut Gizi Indonesia, lebih dari 75% lansia di Jakarta kekurangan vitamin D. Setelah berjemur, mulailah berjalan kaki. Tidak perlu mengejar 10,000,000 langkah. Berjalan santai dan nyaman selama 30,40 menit sudah cukup. Di tengah jalan, berhentilah sebentar dan lakukan gerakan jinjit angkat tumit sebanyak 10 kali. Ini akan memperkuat otot betis yang disebut sebagai jantung kedua, membantu memompa darah dari kaki kembali ke jantung. Tidak sampai 1 menit, tapi efeknya seumur hidup. Makan siang, penentu kualitas darah. 30 menit sebelum makan siang, minumlah setengah gelas air hangat. Ini membantu lambung mengeluarkan cairan pencernaan yang cukup dan memberikan rasa kenyang untuk mencegah makan berlebihan. Saat makan, pastikan ada sepotong ikan, terutama ikan berlemak.
Ikan kembung, tuna, atau tongkol sangat bagus. Ini bukan pilihan, tapi masalah yang berhubungan langsung dengan nyawa. Ikan-ikan ini kaya akan asam lemak omega 3 yang disebut oleh Asosiasi Jantung Amerika sebagai pembersih pembuluh darah alami terkuat. Penelitian di Norwegia yang melacak 40.000 orang selama 25 tahun menunjukkan bahwa orang yang makan ikan berlemak minimal 2 kali seminggu memiliki risiko stroke 47% lebih rendah. Setelah makan, jangan langsung pergi, tapi makanlah segenggam kacang-kacangan seperti kenari, almond, atau kacang tanah. Ingat bagian obat yang mengambil magnesium dari tubuh, kacang-kacangan inilah yang akan mengisi kekurangan itu secara alami. Magnesium sangat penting untuk mencegah kram otot dan aritmia jantung. Hanya dengan segenggam kacang sehari, Anda akan merasakan perubahan menakjubkan di mana kaki terasa lebih ringan. Sore hari, waktu emas terhubung dengan dunia, jika memungkinkan, keluarlah sekali lagi di sore hari. Tidak perlu berjalan jauh. Keliling kompleks, pergi ke pasar, atau bertemu teman di perkumpulan warga juga bagus. Jangan diam di dalam rumah saja. Tatap mata orang lain, tersenyumlah, dan ngobrollah. Topiknya bisa hal sepele seperti cuaca atau makanan hari ini. Ingatlah, kesepian membunuh manusia lebih cepat daripada kanker. Percakapan 5 menit saja sudah efektif mengurangi peradangan otak. Saat kembali ke rumah, minumlah setengah gelas air hangat. Saat beristirahat, cobalah latihan berdiri dengan satu kaki selama 10 detik. Awalnya boleh berpegangan pada dinding. Ini adalah cara terbaik melatih keseimbangan untuk mencegah jatuh di masa depan. Malam hari, persiapan tidur yang memulihkan. Makan malamlah dengan porsi ringan. Jika makan terlalu banyak, lambung dan jantung tidak bisa istirahat dan harus bekerja semalaman. Setelah makan, makanlah satu buah pisang. Pisang kaya akan kalium dan magnesium, mencegah kram kaki di malam hari dan membantu tidur nyenyak. Terutama bagi Anda yang minum obat darah tinggi, ini adalah makanan super yang wajib. Dan momen terpenting malam ini tiba, teleponlah anak, teman atau kenalan Anda, dan bicaralah minimal 10 menit. Ceritakan hari ini, berbagi perasaan, atau sekadar bertanya kabar. Jika sulit menelpon, pesan singkat pun boleh. Yang penting adalah menjaga koneksi. 10 menit ini menghilangkan kesepian, mengurangi peradangan otak, dan mengembalikan semangat jiwa. 1 jam sebelum tidur, minumlah setengah gelas air hangat terakhir hari ini. Jangan terlalu banyak, nanti harus ke kamar mandi di tengah malam. Jadi pastikan hanya setengah gelas. Air hangat membuat tubuh rileks dan siap untuk tidur nyenyak. Lalu saat berbaring di tempat tidur sebelum terlelap, ingatlah 3 hal yang sudah Anda lakukan dengan baik hari ini. Cukup 3 hal. Ini akan menenangkan pikiran dan membawa tidur yang jauh lebih nyenyak. Inilah rutinitas pemulihan nyawa 24 jam yang saya berikan untuk Anda. Tidak rumit, tidak butuh uang. Hanya perlu dilakukan secara konsisten setiap hari. Percayalah, hanya dalam 2 minggu, Anda akan merasakan tubuh Anda berubah dengan pasti. Mari kita rangkum semua yang kita bicarakan menjadi 5 kebiasaan inti. Kelima hal ini bukan hal yang rumit atau butuh usaha khusus. Sama sekali bukan. Ini adalah tindakan sangat sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Tapi efeknya begitu kuat hingga bisa memperpanjang usia Anda puluhan tahun. Pertama, begitu bangun pagi, minum segelas air hangat dan duduk berdiri dari kursi 10 kali. Itu saja. Tidak perlu gym, pelatih, atau alat mahal. Cukup segelas air dan sebuah kursi. Kebiasaan sederhana ini mengencerkan darah yang kental semalaman, membangunkan tubuh, dan membentuk otot kaki yang kuat untuk melindungi Anda dari kecelakaan jatuh yang mematikan. Kedua, saat makan siang, pastikan ada sepotong ikan berlemak dan segenggam kacang-kacangan di meja makan. Ikan kembung goreng, pepes tuna, ikan berlemak apapun boleh. Dan segenggam kacang, kenari, almond, atau kacang tanah sudah cukup. 2 makanan sederhana ini membersihkan pembuluh darah, melindungi otak, dan mengisi kembali mineral penting yang hilang karena obat yang diminum setiap hari. Ketiga, sore hari berjalanlah 10 menit di bawah sinar matahari dan lakukan jinjit 10 kali, cukup 10 menit. Tidak perlu pergi jauh. Di halaman rumah atau keliling kampung saja, di tengah jalan berhenti sebentar, angkat tumit lalu turunkan. Seperti sedang balet. Sederhana, tapi dalam waktu singkat ini Anda menyerap vitamin D dari matahari dan melatih otot betis yang disebut jantung kedua. Keempat, malam hari, teleponlah seseorang. Anak yang tinggal jauh, teman lama, atau tetangga dekat. Bicaralah 10 menit. Cukup 10 menit. Bagikan cerita hari ini, tanya kabar, dan tertawalah bersama.
Telepon singkat ini bukan sekadar suara. Ini adalah obat alami peredam peradangan otak dan perisai terbaik yang melindungi Anda dari pembunuh tak kasat mata bernama kesepian. Kelima, 1 jam sebelum tidur, minum setengah gelas air hangat. Tidak lebih tidak kurang, pas setengah gelas. Air hangat membuat tubuh nyaman dan membantu tidur yang dalam dan memulihkan. Keesokan paginya, Anda akan bangun dengan energi, bukan kelelahan. Hanya 5 hal ini. Sederhana, kan? Tidak ada yang rumit, tidak ada istilah medis sulit, tidak perlu alat atau biaya khusus. Tugas Anda hanyalah meleburkan kelima hal ini ke dalam keseharian secara alami. Pagi air hangat dan kursi, siang ikan dan kacang, sore matahari dan jinjit, malam telepon 10 menit, sebelum tidur air hangat setengah gelas. Ulangi setiap hari, tidak perlu dipikirkan. Lakukan saja. Saya berikan tantangan untuk Anda. Cobalah dengan sungguh-sungguh selama 2 minggu pertama saja. Hanya 14 hari. Tandai di kalender setiap hari Anda berhasil melakukannya. Dan saya berjanji, 2 minggu kemudian tubuh Anda akan terasa jauh lebih ringan. Nyeri sendi berkurang, tidur makin nyenyak, dan perasaan jadi segar. Dan lanjutkan 2 minggu lagi, total 1 bulan. Maka orang-orang di sekitar akan menyadarinya lebih dulu. Kok Bapak Ibu terlihat makin muda akhir-akhir ini? Apa rahasianya? Tanya mereka. Saat itu Anda bisa tersenyum dan berkata, rahasianya bukan obat mahal, bukan terapi khusus, tapi 5 kebiasaan emas yang saya lakukan setiap hari ini. Saya ingin sampaikan satu hal lagi. Saat mempraktekkan kebiasaan ini, jangan mencoba melakukannya dengan sempurna. Mungkin ada hari di mana Anda hanya bisa bangun dari kursi 5 kali, atau ada hari Anda tidak sempat menelepon. Tidak apa-apa. Yang penting adalah melakukannya sedikit saja setiap hari. Melakukan 70% secara konsisten setiap hari jauh lebih baik daripada melakukan 100% sempurna sehari saja. Ibu Siti, 74 tahun, yang pertama kali saya konseling mencoba melakukan semua kebiasaan sekaligus dan menyerah dalam 3 hari. Bebannya terlalu besar. Jadi saya bilang, lakukan satu hal saja sehari. Minggu pertama cukup minum air pagi hari. Kalau sudah terbiasa, minggu depan tambah kebiasaan bangun dari kursi. Dengan cara itu, sedikit demi sedikit, Ibu Siti berhasil menjadikan kelima kebiasaan itu miliknya dalam 3 bulan. Dan saat bertemu lagi 6 bulan kemudian, dia bilang, sekarang sudah sangat alami. Rasanya aneh kalau tidak dilakukan. Kebiasaan itu sudah mendarah daging. Begitu jadi kebiasaan, tidak perlu usaha lagi. Anda akan melakukannya secara otomatis. Anda juga jangan terburu-buru. Mulailah satu persatu dengan perlahan. Hari ini mulai dengan segelas air pagi. Besok cobalah berdiri dari kursi 5 kali. Lusa makan segenggam kacang saat makan siang. Dengan menambah satu persatu setiap hari, tanpa sadar kebiasaan kesehatan Anda sendiri akan terbentuk. Dan jangan lakukan sendirian, ajaklah keluarga atau teman. Jika dilakukan bersama akan jauh lebih menyenangkan dan bertahan lama. Suami istri bisa olahraga kursi bersama di pagi hari, atau saat menelepon teman ceritakan sudah berapa kebiasaan yang dilakukan hari ini. Dengan bersama-sama, kita saling menyemangati dan memotivasi agar tidak menyerah. Terakhir, saya ingin menekankan hal ini. Kebiasaan ini bukan untuk mengobati penyakit, tapi untuk mencegahnya. Jangan lengah karena merasa sehat sekarang. Justru saat sehatlah kebiasaan ini harus dibangun agar kesehatan itu bisa terjaga hingga usia 80-90 tahun. Dan jika tubuh Anda sekarang agak kurang nyaman pun, belum terlambat. Mulai hari ini pun Anda masih bisa pulih sepenuhnya. Bapak dan Ibu, mari kita rangkum isi hari ini. Banyak orang demi kesehatan minum banyak air, berjalan 10.000 langkah, dan minum obat rutin. Tapi itu belum semuanya. Minum air harus dibagi waktunya. Jalan kaki harus dibarengi latihan otot. Dan minum obat harus dibarengi asupan nutrisi. Dan yang terpenting adalah menjaga hubungan dengan orang lain. Banyak orang salah paham. Makin banyak air makin bagus. Jalan kaki saja cukup minum obat. Wajar tua itu kesepian. Pemikiran-pemikiran inilah yang menggerogoti usia kesehatan Anda. Mulai hari ini, buanglah kebiasaan-kebiasaan salah tersebut sepenuhnya. Sekarang Anda sudah tahu cara pengelolaan yang benar kan? Minum air dibagi 4 kali sehari, jalan kaki ditambah latihan bangun dari kursi, minum obat sambil makan pisang, kacang, dan ikan berlemak, serta mengobrol dengan seseorang minimal 10 menit sehari. 4 hal ini. Hanya dengan menjaga 4 hal ini, tubuh akan berubah total. Anda sudah lihat apa yang terjadi jika salah kelola? Minum air sekaligus di malam hari membebani jantung dan melelahkan ginjal. Hanya jalan kaki membuat otot berkurang, jatuh, dan patah tulang. Minum obat tanpa nutrisi tambahan membuat kram dan menumpuk lelah.
Tanpa interaksi dengan orang, tekanan darah naik dan depresi datang. Akhirnya kesehatan runtuh dan sulit melewati usia 80 tahun. Sebaliknya, bagaimana jika dikelola dengan benar? Membagi minum air membuat bengkak wajah hilang dan sakit kepala sirna. Melatih otot membuat kaki kuat dan tidak mudah jatuh. Menambah nutrisi membuat bebas kram dan bisa tidur nyenyak. Bertemu orang membuat tekanan darah stabil dan perasaan bahagia. Dan hasilnya, Anda bisa hidup sehat sampai 85, 90, bahkan 100 tahun. Bapak dan Ibu, jika harus memilih satu hal untuk dilakukan hari ini juga, apa yang akan Anda pilih? Saya menyarankan untuk minum segelas air hangat segera setelah bangun tidur. Ini paling mudah dan efeknya paling cepat terasa. Besok pagi saat membuka mata, pergilah ke dapur paling dulu, hangatkan air dan minumlah satu gelas perlahan-lahan. Ingat rasanya, itulah sinyal tubuh sedang bangun. Jika sudah terbiasa dengan segelas air, minggu depan tambahkan olahraga bangun dari kursi. Minggu depannya lagi, tambahkan segenggam kacang saat makan siang. Dengan menumpuk satu persatu seperti ini, sebulan lagi kebiasaan kesehatan sempurna Anda akan terbentuk. Dan kebiasaan itulah yang akan menjaga Anda hingga usia 100 tahun. Selama 40 tahun bertemu ribuan orang, saya menjadi yakin akan satu hal. Rahasia orang yang hidup sehat dan panjang umur bukanlah hal yang istimewa. Bukan olahraga berat, bukan obat mahal. Hanya kebiasaan-kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Segelas air, 10 kali bangun dari kursi, segenggam kacang, dan 1 kali telepon sehari. Cukup 4 hal ini setiap hari. Banyak orang berkata kepada saya, umur saya sudah tua, sudah terlambat, tidak ada gunanya lagi. Tapi hasil penelitian saya justru sebaliknya. Perubahan dimulai hanya dalam 1 hari, bahkan di usia 70 atau 80 tahun. Minum segelas air hari ini, besok pagi bengkak wajah berkurang. 10 kali bangun dari kursi hari ini, lusa kaki terasa lebih bertenaga. Tubuh itu jujur, berikan hal baik, dia akan langsung merespons. Sinyal itu tersampaikan ke setiap sel. Sel otot bangun, sel pembuluh darah menguat, sel otak menjadi aktif. Perubahan-perubahan kecil yang menumpuk inilah yang akhirnya mengubah umur Anda. Semua orang berusia di atas 90 tahun yang saya temui berkata demikian. Tidak ada rahasia khusus, cuma melakukan hal-hal kecil setiap hari dengan tekun. Bapak dan Ibu yang terkasih, hari ini kita telah menempuh perjalanan panjang bersama. Saya telah mengungkapkan 4 kesalahan fatal yang diulangi hampir semua lansia setiap hari. Dan saya jelaskan mengapa hanya minum air, hanya jalan kaki, hanya minum obat, dan terkurung dalam kesepian adalah jalan tercepat meruntuhkan kesehatan sebelum usia 80 tahun. Dan yang terpenting, dari ribuan kasus nyata dan 40 tahun penelitian, saya telah menyampaikan 5 kebiasaan emas penyelamat nyawa. Namun Bapak dan Ibu, semua pengetahuan yang Anda dengar hari ini tidak ada artinya jika tidak dipraktikkan sekarang juga. Hanya menonton video lalu mematikannya tidak akan mengubah apapun. Saya tidak menginginkan itu. Saya tidak ingin waktu Anda mendengarkan saya ini sia-sia. Jadi sekarang juga, saat ini juga, cobalah lakukan tindakan yang sangat nyata. Berdirilah sekarang juga. Benar. Jangan tunda sedetik pun, berdirilah. Pergilah ke kursi terdekat di rumah Anda, letakkan tangan di dada dan rasakan detak jantung Anda. Lalu lakukan gerakan duduk dan berdiri sebanyak 5 kali saja. Cukup 5 kali. Saya tidak minta 10 kali dari awal. Cukup 5 kali. Ini adalah langkah pertama. Ini adalah janji pertama kepada diri Anda sendiri. Saya akan berubah. Saya akan mengalahkan usia. Saya akan merebut kembali kesehatan dan hidup bahagia 10, 20, 30 tahun lagi. Dan setelah menyelesaikan 5 kali gerakan itu, lakukan satu hal lagi. Ambil ponsel dan teleponlah seseorang yang Anda sayangi. Anak, cucu, teman, atau tetangga. Teleponlah dan katakan, hari ini saya dengar cerita kesehatan yang sangat penting. Dan saya bertekad untuk berubah. Saya ingin hidup lebih lama untuk berada di sisimu. Satu telepon itu bukan hanya menghilangkan kesepian, tapi menjadi janji terbuka pada diri sendiri yang menjadi motivasi kuat. Jika video ini memberikan sedikit saja getaran di hati Anda, jika Anda merasa cerita saya bisa menjaga nyawa Anda atau orang yang Anda cintai, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasi. Setiap minggu saya akan mengunggah video baru berisi pengetahuan medis nyata, rahasia kesehatan yang teruji secara ilmiah, dan kisah nyata orang-orang yang mengubah hidup dengan kebiasaan sederhana di saluran nutrisi cerdas. Jangan sampai terlewat. Dan tolong tekan tombol like. Dengan begitu, video ini bisa menjangkau lebih banyak orang.
Di luar sana, orang tua seseorang, kakek nenek seseorang mungkin sangat perlu mendengar isi video ini. Mereka mungkin sedang menderita dengan kesehatan yang diambang kehancuran, kesepian, dan tubuh yang merapuh. Satu klik dari Anda bisa menyelamatkan mereka. Satu lagi permohonan saya. Di kolom komentar di bawah video ini, tuliskan usia Anda, kekhawatiran kesehatan Anda, dan satu dari 5 kebiasaan emas yang akan Anda praktekkan mulai hari ini. Saya akan membaca semua komentar dan membalasnya. Tempat ini bukan sekedar saluran YouTube. Ini adalah komunitas orang-orang yang berjuang bersama untuk merebut kembali kesehatan, hidup lebih lama, dan menjalani masa tua yang bermartabat. Kita adalah satu keluarga besar. Saya ingin mendengar cerita Anda. Jika video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada orang tua, kakek nenek, kerabat, dan teman-teman Anda. Kirimkan tautannya ke grup WhatsApp keluarga atau unggah di media sosial pribadi Anda. Kesehatan bukanlah rahasia yang harus dijaga sendiri. Kesehatan adalah hadiah paling berharga yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai. Dengan membagikan video ini, Anda memberikan hadiah kesempatan hidup sehat 10-20 tahun lagi kepada mereka. Terakhir, saya ucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati. Terima kasih telah meluangkan 30 menit berharga Anda untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih telah mempercayai kata-kata saya dan bertekad untuk berubah. Saya dengan tulus berharap kesehatan yang melimpah, pikiran yang jernih, hati yang penuh cinta, serta hidup yang panjang, indah, dan bermakna menyertai Anda sekalian. Ingatlah, masa tua bukanlah akhir. Jika Anda merawat diri dengan baik, itu adalah babak baru yang gemilang dalam kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saat itu, saya akan memberitahu cara makan agar tulang tidak keropos, cara tidur nyenyak tanpa obat, dan cara menjaga otak tetap jernih di usia 80-90 tahun, jadi jangan sampai terlewat. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Dan jangan lupa, hari ini adalah hari pertama dari sisa hidup Anda.